Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Arum Puji Susanti dengan NPM 211303140. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian yang sudah saya susun untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan Ekonomi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Pujiati SPD MPD dan Profesor Dr. Undang Rosidin MPD. Jadi judul penelitian saya yaitu pengaruh role model atau idola, dukungan orang tua dan fasilitas guru BK terhadap keputusan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri siswa-siswi SMA Negeri 1 Sendang Agung. Yang pertama adalah bab 1 yaitu pendahuluan. Latar belakang dari penelitian ini adalah melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi itu merupakan cita-cita sebagian besar pelajar. Lapangan pekerjaan yang lebih luas serta strata sosial menjadi salah satu alasan banyak siswa-siswi yang ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Namun motivasi dari dalam diri individu, dukungan dari pihak lain, dukungan orang tua, dan fasilitas guru BK yang tersedia menjadi faktor yang mempengaruhi siswa-siswi untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Role model atau idola itu merupakan seseorang yang dapat menjadi motivator bagi pelajar untuk melanjutkan pendidikan mereka. Citra positif dari idola mereka dapat meningkatkan motivasi agar dapat mengejar apa yang mereka cita-citakan. Selain itu, dukungan dari internal keluarga juga sangat penting mengingat orang tualah yang menjadi tangan pertama dalam segala hal yang anak rasakan. Selain itu, dukungan dari internal keluarga, dukungan dari pihak luar seperti yang dukungan fasilitas pengenal minat dan bakat peserta didik maupun dukungan dalam bentuk edukasi kepada peserta didik oleh guru BK sebelum memasuki dunia perkuliahan juga sangat penting. Untuk menghindari peserta didik salah memilih jurusan juga menjadi motivasi bagi mereka untuk melanjutkan pendidikan sesuai dengan informasi dan afirmasi positif yang mereka dapatkan. Maka dari itu, saya selaku peneliti melakukan penelitian berjudul Pengaruh Role Model atau Idola, Dukungan Orang Tua, dan Fasilitas Guru BK terhadap keputusan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi siswa-siswi SMA Negeri 1 Sendang Agung. Lalu untuk identifikasi masalah, jadi berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah itu dapat dirumuskan. Yang pertama adalah kurangnya kesadaran siswa akan pentingnya pendidikan yang tinggi dalam bersaing dalam dunia kerja yang akan dihadapi di era globalisasi. Yang kedua, masih banyaknya siswa yang tidak percaya diri terhadap kemampuannya sendiri akan diterima di perguruan tinggi. Yang ketiga, masih kurangnya kesadaran untuk mengembangkan diri secara optimal. Yang keempat, masih kurangnya motivasi yang berasal dari dalam diri peserta didik. Yang kelima, kurangnya fasilitas yang diberikan oleh guru BK terkait minat dan kemampuan peserta didik dalam bidang keilmuan dan kurangnya informasi terkait sistem penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi. Yang keenam, yaitu kurangnya dukungan orang tua untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Lalu untuk batasan masalah penelitian saya adalah yang dalam permasalahan ini yaitu pengaruh role model atau idola sebagai X1 atau variabel yang pertama, dukungan orang tua sebagai X2, dan fasilitas guru BK sebagai X3, lalu terhadap keputusan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi siswa-siswi SMA Negeri 1 Sendang Agung. Untuk rumusan masalah penelitian ini adalah yang pertama, apakah ada pengaruh role model atau idola terhadap keputusan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi SMA Negeri 1 Sendang Agung. Yang kedua, apakah ada pengaruh dukungan orang tua terhadap keputusan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi siswa-siswi SMA Negeri 1 Sendang Agung. Yang ketiga, apakah ada pengaruh fasilitas guru BK terhadap keputusan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi siswa-siswi SMA Negeri 1 Sendang Agung. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk yang pertama, untuk mengetahui pengaruh role model atau idola terhadap keputusan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi siswa-siswi SMA Negeri 1 Sendang Agung. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh dukungan orang tua terhadap keputusan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi siswa-siswi SMA Negeri 1 Sendang Agung. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh fasilitas guru BK terhadap keputusan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi SMA siswa-siswi SMA Negeri 1 Sendang Agung. Lalu ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini adalah dapat berguna sebagai pengembangan ilmu dan sebagai sumber serta bahan kajian bagi penulis terkait pengaruh role model atau idola, dukungan orang tua, dan fasilitas guru BK terhadap keputusan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi siswa SMA Negeri 1 Sendang Agung. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi pertimbangan oleh variabel terkait
terkait pengaruh mereka untuk menentukan minat peserta didik terhadap melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu yang pertama, memberikan kontribusi keilmuan terkait peran role model atau idola, dukungan orang tua, serta fasilitas guru BK terhadap keputusan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi SMA Negeri 1 Sendang Agung. Yang kedua adalah menjadi sebuah acuan untuk melanjutkan penelitian yang selanjutnya. Manfaat praktis yang pertama adalah bagi saya sendiri selaku peneliti, yaitu sebagai sarana mahasiswa dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama masa studi dan menambah pengalaman serta melatih kemampuan menulis karya ilmiah. Yang kedua, bagi sekolah, itu dapat memberikan informasi mengenai minat siswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dengan memperhatikan dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi minat siswa melakukan pendidikan mereka ke jenjang perguruan tinggi. Lalu yang ketiga adalah bagi orang tua, itu dapat memberikan informasi terkait tingkat motivasi anak terhadap melanjutkan pendidikan ditinjau dari fasilitas serta dukungan yang hadir dari lingkungan keluarga. Lalu yang selanjutnya adalah ruang lingkup penelitian. Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan di atas, maka ruang lingkup penelitian itu adalah yang pertama, objek penelitian. Objek penelitian ini adalah pengaruh role model idola sebagai X1, dukungan orang tua sebagai X2, dan fasilitas guru BK sebagai X3 terhadap keputusan melanjutkan ke pendidikan ke perguruan tinggi sebagai Y, siswa-siswi SMA Negeri 1 Sendang Agung. Yang kedua ada subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah siswa-siswi kelas 12 IPS SMA Negeri 1 Sendang Agung yang akan diteliti terkait minat mereka mengambil keputusan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Yang ketiga, tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Sendang Agung. Yang keempat, waktu penelitian. Waktu penelitian dilakukan pada awal semester 2 kelas 12 mendekati pembukaan pendaftaran perguruan tinggi. Lalu yang kelima ada ilmu penelitian. Ruang lingkup penelitian ini adalah ilmu pendidikan. Bab 2 ada tinjauan pustaka, kerangka pikir, dan juga hipotesis. Yang pertama ada tinjauan pustaka. Pengertian dari role model atau idola itu secara harfiah kata role model itu merupakan gabungan dari dua kata yaitu role dan model yang kemudian membentuk makna baru. Role model adalah suatu perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status tersebut. Sedangkan menurut Sujono pada tahun 2012, role model itu merupakan aspek dinamis kedudukan atau status. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Model adalah landasan praktek pembelajaran hasil penurunan teori psikologi suatu peranan. Model itu adalah landasan praktek hasil penurunan teori psikologi pendidikan dan teori belajar yang dirancang berdasarkan analisis terhadap implementasi kurikulum dan implikasinya pada tingkat operasional di kelas. Lalu ada pengertian dari dukungan orang tua. Keluarga itu sebagai tempat yang pertama kali dikenal oleh setiap individu. Keluarga memiliki peranan yang sangat krusial bagi individu dalam bersosialisasi di lingkungan masyarakat. Dukungan sosial itu dapat diartikan sebagai suatu kenyamanan, perhatian, penghargaan, dan juga bantuan yang dirasakan individu dari orang-orang atau kelompok lain. Lalu pengertian dari fasilitas guru BK. Dukungan sosial yang diberikan guru kepada siswanya, terutama terkait hal-hal yang berhubungan dengan perencanaan karir, maka akan membantu siswa dalam proses adaptabilitas karir mereka. Kretschke dalam Krit DKK tahun 2009 menyebutkan bahwa dukungan sosial itu merupakan sumber daya potensial untuk informasi dan saran khusus mengenai karir. Siswa SMA yang berada pada tahap eksplorasi dalam teori perkembangan karir akan banyak melanjutkan pencarian mengenai karir apa yang sesuai dengan dirinya dan merencanakan masa depannya. Oleh karena itu, dukungan sosial dari guru, khususnya guru bimbingan konseling akan dapat membantu proses adaptabilitas karir siswanya. Lalu yang keempat, pengertian melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri. Motivasi melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi merupakan dorongan dalam diri peserta didik yang timbul karena keinginan mereka untuk menempuh pendidikan dan menuntut ilmu lebih jauh dengan tujuan meraih cita-cita yang mereka miliki. Dorongan atas keinginan ini dapat timbul murni dari dalam diri pribadi peserta didik ataupun faktor di luar diri mereka seperti lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, dan juga faktor lainnya. Lalu yang selanjutnya ada kerangka pikir. Role model itu dapat mempengaruhi motivasi peserta didik dalam melakukan suatu hal.
Salah satunya untuk segala keputusan yang mereka ambil, dan salah satunya adalah keputusan peserta didik dalam melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Ketika peserta didik memiliki role model yang baik, maka akan memberikan sugesti yang positif bagi mereka untuk melanjutkan hal-hal yang berdampak positif pula bagi mereka ke depannya. Dukungan orang tua itu merupakan aspek penting yang melatar belakangi keputusan anak dalam berbagai hal. Salah satunya adalah menentukan keputusan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dukungan di sini itu dapat berupa dukungan moral, motivasi, arahan secara langsung, dan juga dukungan materi berupa biaya pendidikan untuk menunjang segala kebutuhan selama kegiatan pendidikan. Lalu ada fasilitas guru BK yang memadai akan memberikan insight kepada peserta didik tentang pentingnya melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Bimbingan serta konsultasi yang diberikan oleh guru BK itu akan membuka pola pikir peserta didik agar mereka mampu menentukan minat mereka terhadap suatu bidang keahlian tertentu untuk mereka lanjutkan pada jenjang ke perguruan tinggi. Hipotesis dari penelitian ini yang pertama adalah H0 tidak ada pengaruh role model atau idola terhadap keputusan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi siswa-siswi SMA Negeri 1 Sendang Agung. H1, ada pengaruh role model atau idola terhadap keputusan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi siswa-siswi SMA Negeri 1 Sendang Agung. Yang kedua, hipotesis yang kedua, H0, tidak ada pengaruh dukungan orang tua terhadap keputusan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi siswa-siswi SMA Negeri 1 Sendang Agung. H1, ada pengaruh terhadap dukungan ada pengaruh dukungan orang tua terhadap keputusan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi siswa-siswi SMA Negeri 1 Sendang Agung. Yang ketiga, hipotesis yang ketiga adalah H0, tidak ada pengaruh fasilitas guru BK terhadap keputusan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi siswa-siswi SMA Negeri 1 Sendang Agung. H1, ada pengaruh fasilitas guru BK terhadap keputusan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi siswa-siswi SMA Negeri 1 Sendang Agung. Lalu, bab 3 ada metodologi penelitian. Jenis dan pendekatan. Penelitian ini merupakan menggunakan pendekatan metode kuantitatif. Pendekatan penelitian menggunakan kuantitatif itu adalah pendekatan yang berlandaskan pada filsafat positivisme dipakai untuk meneliti pada populasi ataupun sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan alat ukur yang dapat dihitung. Penelitian data bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji dan membuktikan hipotesis yang telah dibuat atau ditetapkan. Macam-macam pendekatan metode kuantitatif ini terdiri dari metode kuesioner dan juga eksperimen. Lalu populasi dan sampel. Yang pertama adalah populasi. Populasi dari penelitian ini adalah siswa kelas 12 IPS SMA Negeri 1 Sendang Agung yang berjumlah sebanyak 71 siswa yang terdiri dari kelas 12 IPS 1 sebanyak 35 siswa dan juga kelas 12 IPS 2 sebanyak 36 siswa. Sampel, metodologi pengambilan sampel itu adalah jika subjek kurang dari 100, maka lebih baik jika diambil semua sehingga penelitiannya berbasis populasi. Menurut Ari Kunto, jika jumlah subjek lebih dari 100, maka dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih. Jadi berdasarkan hal ini, maka penelitian yang saya lakukan itu menggunakan berbasis populasi yang mencakup seluruh siswa kelas 12 IPS SMA Negeri 1 Sendang Agung. Teknik sampling yang saya gunakan itu adalah yang pertama observasi atau pengamatan, yang mana artinya melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengamati secara langsung bagaimana perilaku peserta didik selama kegiatan pembelajaran untuk mengetahui tingkat motivasi peserta didik kelas 12 IPS SMA Negeri 1 Sendang Agung untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Yang kedua ada kuesioner. Kuesioner ini dilakukan untuk dengan cara menyebar lembar pertanyaan kepada peserta didik mengenai peran role model bagi peserta didik, dukungan orang tua, serta fasilitas guru BK yang mereka dapatkan di sekolah untuk mengetahui tingkat motivasi peserta didik melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi yang dilaksanakan secara langsung terjun ke SMA Negeri 1 Sendang Agung. Yang ketiga ada studi literatur. Jadi studi literatur itu adalah kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis memilih studi pustaka atau studi literatur dengan mengumpulkan referensi buku-buku.
Lalu ada variabel penelitian. Variabel penelitiannya itu ada yang pertama variabel independen, yaitu variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Variabel independen dalam penelitian saya adalah role model sebagai X1, dukungan orang tua sebagai X2, dan fasilitas guru BK sebagai X3. Variabel dependen atau yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel independen atau bebas adalah keputusan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi atau sebagai Y. Dalam proposal saya juga menjelaskan tentang definisi konseptual variabel, variabel role model, dukungan orang tua, fasilitas guru BK, dan juga keputusan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri. Lalu ada juga pengertian atau definisi operasional variabel yang merupakan diungkapkan dalam definisi konsep secara operasional dari role model, dukungan orang tua, fasilitas guru BK, dan juga melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Teknik pengumpulan data yang sudah saya jelaskan adalah observasi, kuesioner, dan juga studi literatur. Uji persyaratan instrumen yang saya gunakan adalah yang pertama uji validitas instrumen, uji relativitas instrumen, uji persyaratan analisis data, dan juga ada uji normalitas, homogenitas, uji asumsi klasik yang berupa uji linearitas, uji multikoloneritas, ada uji autokorelasi, dan juga uji heteroskedastisitas. Uji asumsi klasik berupa regresi linear sederhana dan juga regresi linear berganda. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari proposal penelitian yang saya ambil untuk memenuhi tugas metodologi penelitian pendidikan ekonomi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.